Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Syekh Wasil Kediri dengan NIM 23205132. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah aplikasi komputer perkantoran, yaitu bagaimana cara mengolah data siswa menggunakan nested if, countif, dan grafik. Pada tugas kali ini, kita akan mempelajari 3 hal penting yang ada dalam Excel, yaitu nested if, countif, dan grafik. Di sini saya sudah menyiapkan 20 data siswa lengkap dengan nilai pada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang nested if. Apa sih fungsi nested if itu? Fungsi nested if membuat Excel bisa menentukan kategori secara otomatis tanpa dicek satu persatu. Contohnya, nilai yang lebih dari 90 termasuk kategori sangat baik. Nilai 80-89 termasuk kategori baik. Nilai 70-79 termasuk kategori cukup. Nilai dengan kurang dari 70 termasuk kategori kurang. Bagaimana cara menggunakan nested if atau apa sih rumus nested if itu? Yang pertama, tentukan kolom mana yang dinilai, misal kolom C matematika. Kedua, klik sel di kolom kategori, misal kolom F. Ketiga, ketik rumus berikut sama dengan if dalam kurung C2 lebih dari sama dengan 90, tanda petik 2 sangat baik, if dalam kurung C2 lebih dari sama dengan 80, petik 2 baik, if dalam kurung C2 lebih dari sama dengan 70, petik 2 cukup, petik 2 kurang, dan ditutup dengan tanda kurung 3 kali karena rumus if-nya ada 3. Keempat, tekan enter dan kategori tadi akan muncul. Kelima, tarik draft rumus ke bawah sampai baris ke-21. Nah, di sini saya dari ketiga nilai yang ada di atas tadi, yang matematika, bahasa Indonesia, sama IPA, saya mencari rata-rata terlebih dahulu. Rata-ratanya diperoleh dengan hasil seperti ini, dan kategori prestasi muncul seperti ini menggunakan rumus yang awal tadi. Untuk yang selanjutnya adalah countif. Apa sih fungsi countif itu? Countif digunakan untuk menghitung jumlah data berdasarkan syarat tertentu. Dalam hal ini, kita ingin tahu ada berapa siswa yang nilainya lebih dari sama dengan 80. Lalu, bagaimana cara menggunakan countif? Yang pertama, tentukan rentang data yang ingin dihitung. Contoh, nilai matematika di C2, tanda petik 2, C21. Kedua, pilih sel kosong untuk menampilkan hasil. Ketiga, masukkan rumus sama dengan countif dalam kurung C2, petik 2, C21, tanda petik 2 lebih dari sama dengan 80, tutup kurung. Keempat, tekan enter. Kemudian akan muncul seperti ini. Jumlah siswa yang memperoleh nilai lebih dari sama dengan 80 pada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Siswa yang
memperoleh nilai lebih dari sama dengan 80, pada mata pelajaran matematika ada 10, pada mata pelajaran bahasa Indonesia ada 9, dan pada mata pelajaran IPA ada 9. Yang selanjutnya, grafik. Fungsi grafik itu, grafik membantu menyajikan data dalam visual, memahami perbandingan nilai antar mata pelajaran, dan memudahkan penjelasan presentasi. Dalam hal ini, kita diminta membuat grafik rata-rata nilai tiap mata pelajaran. Terlebih dahulu, kita menghitung rata-rata setiap mata pelajaran. Bagaimana sih cara menghitung rata-ratanya? Yang pertama, pilih kolom nilai, misal matematika di C2.2, C21. Kedua, ketik rumus rata-rata sama dengan average dalam kurung C2.2, C21 tutup kurung. Ketiga, lakukan juga untuk bahasa Indonesia dan IPA. Keempat, catat semua hasil rata-rata dalam tabel kecil. Kemudian, diperoleh nilai rata-rata pada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPA di dalam tabel seperti ini. Untuk mata pelajaran matematika di rata-rata 78,05, dan bahasa Indonesia diperoleh nilai rata-rata 79,5, dan pada mata pelajaran IPA diperoleh nilai rata-rata 79,05. Kemudian dari hasil kita mencari nilai rata-rata pada tiap mata pelajaran tadi, selanjutnya kita membuat grafik. Bagaimana cara membuat grafiknya atau grafik batangnya? Yang pertama, blok tabel rata-rata yang sudah dibuat tadi. Kedua, klik menu insert, kemudian klik chart, kemudian klik kolom chart atau grafik batang. Ketiga, pilih model grafik yang paling sederhana, yaitu cluster kolom. Keempat, Excel akan otomatis menampilkan grafik. Kelima, lengkapi grafik dengan judul grafik, label mata pelajaran, dan nilai rata-rata. Maka, dari hasil cara tadi akan diperoleh nilai rata-rata sebagai berikut. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.